Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Dunia Kampung 8. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang baru saja menanam padi. Dan di sini sudah ada guys, yang padi baru saja ditanam. Langsung saja kita akan jelaskan melalui tahap cara perawatannya. Nah, dan di sini sudah ada yang baru saja ditanam ya guys. Cara perawatannya itu cukup mudah. Nah, dan ini kira-kira sudah dapat 1 mingguan guys, kayak gini nih. Sudah 1 mingguan ini. Nah, cara perawatannya yaitu kita harus tidak boleh telat kepada pengairannya. Nah, yang ini baru saja habis airnya karena apa? Proses pengairannya itu kan antri guys, atau digilir atau dijadwal gitu. Jadi ya gitu, apa? Airnya itu kadang dapat kadang enggak gitu. Kan sekarang lagi musim hujan dan musim hujannya masih baru saja. Nah, dan biasanya kalau tanaman padi ini nih mulai tanam hingga umur kira-kira 1 minggu lebih itu sudah harus dipupuk. Nah, yang ini kita sudah baru saja dipupuk. Nah, itu guys, kelihatan ya guys, ini pupuknya masih belum pecah atau masih bunder-bunder guys. Nah, yang ini sudah dipupuk, tapi sayangnya satu, cuman kurang pengairannya doang. Kita harus apa, cara penanamannya pun juga ada anunya guys, ada caranya. Tidak sukarpan langsung apa, ditancapkan itu tidak. Nah, kan ini kira-kira ada jaraknya kalau menanam padi gini. Nah, caranya kan ada jarak. Nah, gini ini ada jaraknya. Kok boleh kalau terlalu dempet-dempet itu tidak bisa apa, subur kepada tanaman padi ini. Nah, kalau yang ini kan sudah dikasih jarak kira-kira 5 cm lah itu. Dan kalau bisa itu kan dikasih garisan biar supaya tanamannya itu lurus gitu guys. Nah, kalau ini tidak, tapi ya gak apa-apa. Tapi tadi itu harus diberi pembatas atau apa namanya, dikasih jarak 5 cm guys. Nah, dan apa, tanaman padi ini tidak boleh telat air atau telat hingga 3 sampai 4 harian itu bisa mengkuning pada dedaunannya ini guys, atau itu bisa penyakitan dikarenakan pengairannya bukan cukup, agak berkurang. Nah, yang kedua yaitu harus ada pembuangan airnya. Jadi harus ada pembuangannya guys, kayak gitu itu. Nah, yaitu kita sudah ada buat pembuangan airnya. Kalau yang di satu ladangnya lagi udah penuh kan bisa turun ke satu ladangnya yang ini. Kalau yang ini penuh bisa turun ke bawah. Nah, gitu guys untuk cara pengairannya. Jadi tidak boleh terlalu dikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jadi pas-pasan lah, secukupnya. Nah, dan tadi tidak boleh telat air dikarenakan kan padi yang masih ini nih butuh sekali untuk pengairannya. Dan juga tadi kalau musim kemarau tidak ada orang yang menanam padi ini karena pengairannya itu cukup apa, sulit. Dan yang di situ juga ada untuk pembuangan air yang dari ladang yang atas lagi, dan di situ juga ada guys. Jadi harus dikasih gitu untuk pembuangan air yang dari ladang satunya. Kalau
full airnya kan langsung masuk ke bawah ini, langsung masuk ke bawah ini. Dan yang ini nih sudah kepenuhan, langsung ke bawah ini gitu guys. Perawatannya pun cukup mudah untuk padi ini, tapi ya gitu kita harus diteliti untuk mulai penanamannya hingga proses pertumbuhannya guys. Pengairannya itu yang penting sekali, tidak boleh telat sedikit pun untuk pengairannya. Nah yang ini kira-kira telat 1 harian ini guys. Nah aslinya ini tidak boleh, kalau telat gini ini harus dikasih air terus. Dikarenakan apa? Karena akarnya ini masih apa? Masih tumbuh dari kecil, kan dicabut langsung dipindah ke ladang gini. Nah itu harus apa namanya? Pengairannya itu atau dipupuk agar supaya tanamannya itu subur tumbuhnya. Pokok kita kalau menanam padi itu perawatannya pun harus diteliti lebih lanjut guys. Karena apa? Nah yang itu tadi, proses pertumbuhannya padi itu tidak boleh telat air. Itu yang ke satu guys. Yang kedua harus dipupuk. Yang tadi kan sudah ada yang dipupuk, masih baru, kira-kira kemarin lah ini udah dipupuk, tapi ya kurang airnya doang. Ini sudah ada airnya, tambah subur guys. Ini cuman kurang airnya doang. Dan biasanya ada macam-macam padi guys. Kalau padi ini kan padi buat itu, padi beras yang bisa dimakan itu. Kalau satunya kan ada lagi padi ketan gitu, ketan hitam, ketan putih. Nah kalau yang ini bukan ketan, tapi padi biasa yang buat nasi itu guys. Kalau padi ketan itu dan yang ketan putih dan hitam itu prosesnya beda lagi. Pengairannya pun tidak terlalu dipentingkan sekali guys. Ya harus diairi, tapi ya gitu, tidak seperti tanaman padi ini. Kalau padi ini kan diwajibkan sekali untuk pengairannya itu tidak boleh telat hingga 2-4 harian. Itu bisa ada yang tadi dedaunannya itu bisa ada yang mengkuning, ada juga yang bisa mati gitu guys. Karena apa? Karena proses pertumbuhannya di dalam ini kan masih baru. Ini pun tidak terlalu besar yang kita pindah dari ladang satunya. Nah itu harus dikasihin air yang cukup, tidak boleh telat. Kalau gitu bisa subur pada tanaman padi ini. Cukup mudah sekali untuk perawatannya, mulai menanam hingga proses pertumbuhannya. Cuman kita harus diteliti untuk cara-caranya. Dan jadi jangan lupa harus dikasih pengeluaran airnya, supaya kalau ladang satunya full itu tidak melalui ini dedaunnya ini. Kalau melalui dedaunnya ini, tanaman padi ini bisa rubuh semua. Nah yang itu tadi harus dikasih tempat pengeluaran airnya gini. Nah gampang sekali kok guys untuk perawatan tanaman padi ini. Dan ada lagi yang ini, nah galengannya ini kan tidak ada sekali rerumputan guys. Nah itu harus diginikan kalau menanam padi itu, supaya tanahnya itu subur. Nah pokoknya gampang sekali untuk proses penanamannya hingga perawatannya. Cuman itu air jangan sampai telat. Udah bang guys dari saya untuk cara penanaman hingga proses perawatannya. Bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.